Kalian mau kuliah di kampus swasta dengan KIP kuliah, namun bingung caranya bagaimana dan bagaimana cara pendaftaran atau alur pendaftaran? Kalian berada di video yang tepat. Silahkan simak videonya sampai habis agar kalian tidak terlewat informasi dan bisa mendapatkan keseluruhan insight-nya. Sebelum menuju ke pembahasan, buat teman-teman nih yang mau gabung grup diskusi KIP kuliah dan bertanya kepada teman-teman yang lebih berpengalaman, tinggal klik gabung. Nah, teman-teman tinggal join membership mahasiswa KIP kuliah dan hubungi nomor tertera dan kami akan memasukkan teman-teman semua ke dalam grup. Nah, buat teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe. Kenapa? Karena kedepannya kami akan membahas putar KIP kuliah yang tentunya menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi jika berkenan, monggo di subscribe. Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan channel kesayangan kita di KIP Tips, sahabat, mahasiswa, dan calon mahasiswa KIP kuliah. Nah, pada video kali ini, aku mau membahas tentang bagaimana sih cara kita bisa mendaftar KIP kuliah di kampus swasta. Oke, kenapa sih aku mau membahas ini ya, teman-teman? Karena kalau kita ingin berkuliah, itu ya, ambil contoh di perguruan tinggi negeri. Nah, kalau di perguruan tinggi negeri cenderung lebih tergambar atau bisa dipetakan gitu ya, teman-teman, bagaimana cara mendaftarnya. Kayak teman-teman kalau eligible SNMPTN tinggal daftar juga akun KIP, pilih jurusan, pilih universitas, lolos keterima langsung masuk. Kalau tidak ya harus SBMPTN pun sama. Nah, namun untuk kampus swasta cenderung masih abu-abu, masih tidak jelas dan tidak bisa dipetakan bagaimana cara daftarnya. Ada isu harus pakai uang, ada isu yang harus ujian mandiri dan lain-lain. Nah, pada video kali ini aku mau menjelaskan bagaimana sih cara pendaftaran atau alur pendaftaran KIP kuliah di kampus swasta. Nah, di sini aku menegaskan lagi bahwa sumber kali ini aku dapatkan langsung dari universitasnya langsung ya, teman-teman, di salah satu universitas yang memberikan tahapan pendaftaran untuk calon mahasiswa KIP kuliah. Oke, kita langsung buka saja di sini ya, teman-teman. Oke. Nah, apakah terlihat? Oke, ya terlihat ya, teman-teman, sini. Nah, ini ada di Universitas Pakuan. Nah, mohon maaf, aku sebetulnya kurang tahu Universitas Pakuan ada di mana. Barangkali buat teman-teman yang tahu tinggal komen aja. Karena ini aku dapatkan di grup ya, teman-teman, untuk alur daftarnya. Nah, di sini bisa teman-teman cek alur daftar KIP kuliah. Yang pertama, buat akun KIP kuliah di website di kipkuliah.kemdikbud.go.id ya, tentulah. Karena kalau kita mau mau daftar dengan KIP kuliah, kita harus buat akun KIP kuliah dulu. Nah, kemudian daftar melalui jalur prestasi beasiswa atau KIP di web pmb.unpak.ac.id. Nah, kalau di Unpak ini, teman-teman tinggal buka website ini. Jadi teman-teman tinggal daftar dengan jalur KIP kuliah. Gitu. Nah, kemudian teman-teman tinggal upload persyaratan KIP kuliah di akun pmb.unpak.ac.id dan sertakan persyaratan pengajuan program beasiswa KIP kuliah atau KIPK file hard copy ke bagian administrasi akademik. Nah, jadi teman-teman, untuk masalah memberikan hard copy itu berarti teman-teman ngeprint kartu peserta KIP kuliah ke pihak kampus di bagian akademik gitu. Nah, hard copy kan berarti teman-teman ngeprint langsung file kartu peserta KIP kuliah dan juga bukti-buktinya ke bagian akademik, kemudian ke bagian kemahasiswaan juga atau BAAK di gedung rektorat. Nah, tinggal ini alamatnya ya, teman-teman. Nah, ini untuk alur pendaftarannya, teman-teman. Nah, tidak lupa ada juga yang namanya syarat dan ketentuan. Nah, yang pertama, pendaftaran KIP kuliah diperuntukkan bagi lulusan SLTA atau sederajat tahun 2021 sampai tahun 2023. Jadi buat teman-teman angkatan 2020, karena ada juga pertanyaan terkait apakah angkatan 2020 bisa daftar, ya ini aku jawab juga sekalian bahwa angkatan 2020 tidak bisa mendaftar KIP kuliah dan juga tidak bisa mendaftar di kampus untuk negeri ya, teman-teman. Swasta pun sama, cuman untuk angkatan 2020 masih bisa kalau di swasta, namun tidak dengan KIP kuliah. Nah, pendaftaran KIP kuliah diperuntukkan bagi pendaftar kelas reguler. Kemudian ada syarat juga nih, teman-teman, syarat pengajuan ya, teman-teman. Yang pertama ya tentunya terdaftar di website KIP, kemudian punya kartu KIP ya atau kartu program atau PKH lah ya,
kemudian ada kartu keluarga sejahtera atau KKS, kemudian ada KIS, kemudian tinggal dilampirkan apabila ada, atau salah satunya boleh milih. Jadi teman-teman kalau ada kartu KIP sekolah pakai, kalau ada PKH pakai, kalau cuman ada KKS ya pakai, atau tinggal pilih salah satunya yang mana. Nah kemudian untuk KTP ya teman-teman, yang tentunya masih berlaku dari calon mahasiswa dan orang tua. Jadi KTP teman-teman dengan KTP orang tua disertakan juga ketika hard copy-nya diserahkan kepada bagian akademik. Kemudian ada kartu keluarga, dan tentu karena kan harus didata banget nih kepada pihak kampus. Kemudian ada NISN tentu. Kemudian surat keterangan lulus atau SKL atau ijazah ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang kan memang bisa dibilang tentunya lah udah ada ijazah SMA atau SMK. Jadi teman-teman tinggal di fotokopi gitu kan. Kemudian ada juga di sini raport. Nah biasanya untuk raport itu teman-teman tinggal di fotokopi dari semester 1 sampai semester 6, jadi full lah di bagian yang nilainya ya. Kemudian ada surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain dengan materai 10.000. Nah jadi teman-teman, salah satu syarat teman-teman menerima KIP adalah dengan cara tidak menerima beasiswa lain. Kenapa demikian? Karena kalau teman-teman menerima beasiswa lain selain KIP, maka teman-teman akan otomatis dicabut. Karena teman-teman kan mau daftar KIP malah udah daftar di beasiswa lain. Nah itu dilarang. Kemudian di sini ada surat keterangan penghasilan orang tua. Nah untuk surat keterangan penghasilan orang tua ini bisa teman-teman dapatkan di kelurahan. Jadi teman-teman tinggal pergi ke RT atau RW, kemudian minta surat pengantarnya kepada kelurahan. Jadi ketika teman-teman di kelurahan, teman-teman tinggal menyerahkan saja surat surat pengantar dari RT RW. Kemudian teman-teman akan disuruh mengisikan formulir berapa gaji orang tua, apa pekerjaannya, dan cuman menunggu sekitar 10-15 menit maka surat penghasilan orang tua akan segera jadi. Kemudian teman-teman juga harus menginputkan SKTM. Jadi teman-teman barangkali yang masih belum punya SKTM segera dibuat gitu ya, apalagi buat teman-teman yang angkatan 2021 gitu kan, segera buat karena kan sangat diperlukan seperti itu. Kemudian yang nomor 11 di sini ada bukti pembayaran rekening listrik. Oke. Nah, untuk ini teman-teman tidak perlu khawatir kayak Kak, kalau listrik saya 900 watt apakah akan diterima? Masih punya kemungkinan untuk diterima. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Semisal teman-teman menerima pembayaran listrik berupa kertas gitu kan. Nah, teman-teman tinggal fotokopi aja seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah difotokopi, tinggal teman-teman satukan dengan KTP, KK dan lain-lain. Kemudian lampirkan foto kondisi rumah. Nah, jadi teman-teman tinggal foto kondisi rumah bagian depan dan juga di bagian ruang tamunya bagaimana seperti itu. Kemudian teman-teman juga tinggal foto, di print ya teman-teman, teman-teman print di kertas A4 biasanya. Jadi teman-teman print secara keseluruhan seperti itu. Nah teman-teman, berikut adalah bagaimana atau alur pendaftaran KIP kuliah di perguruan tinggi swasta gitu ya teman-teman. Aku sendiri memang cukup kurang memahami sebetulnya bagaimana cara mendaftar, namun gitu ya ketika aku membaca tadi gitu kan, ternyata pendaftarannya bisa dibilang mudah lah untuk alur pendaftarannya. Namun memang untuk masalah keterima atau tidaknya itu tergantung dari pihak kampus. Bahkan ada juga kampus yang memang mengharuskan calon mahasiswanya itu untuk ujian. Nah oke teman-teman, sekian adalah tentang alur pendaftaran atau bagaimana cara mendaftar di kampus swasta dengan KIP kuliah. Nah mudah-mudahan teman-teman bisa keterima dan juga lancar untuk pendaftarannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.